fisiknya juga ya, semua harus bersamaan ya, bersamaan fisik, intelektual dan emosional bersamaan optimal ya. Bisa dibayangkan kalau seseorang yang terganggu salah satunya ya, kalau terganggu salah satunya apa yang terjadi? Kalau ini cowok gagah-gagah di belakang ini, siapa nama yang paling gagah di belakang? Yang merasa paling gagah siapa? Tiga cowok jadi. Ya, walaupun favorit ini di antara semua wanita. Ada berapa wanita ini? Satu kelasku ini berapa orang? 70-an? Hah? 76. Cowoknya berapa? Cowoknya cuma 3. Terpujilah engkau di antara wanita. Artinya idola ini karena cuma 3 ya. Sedangkan ceweknya banyak sekali. Jadi bayangkan kalau ada cowok yang tidak gagah ya, tapi jadi fisiknya bagus ya, fisiknya gagah, tapi ternyata IPK-nya 1 atau 2, banyak errornya. Apa kira-kira yang terjadi? Apakah kira-kira dia sehat jiwanya? Kalau fisiknya bagus, gagah, tapi nilainya banyak error, terus suka marah-marah, kira-kira sehat jiwanya? Ya tidak, pasti orang pada menghindar ya kalau ada orang suka marah-marah, terus malas-malasan belajar, tidak mau belajar, ya pasti orang menghindar. Tapi kalau dia sudah gagah, nilainya juga A semua ya. Kemudian orangnya ramah, bukan rajin menjamah ya, ramah, sabar ya. Itu kira-kira bagaimana? Itu bisa menjadi idola ya, idola para siapa? Idola sesamanya ya, sesama manusia mengidolakan kan? Jadi harus bersamaan ya. Jadi jiwa yang sehat itu atau mental health itu adalah apabila jiwanya, intelektualnya dan emosionalnya bagus ya, berkembang bersamaan, berselaras dengan orang lain. Kemudian menurut WHO, orang yang sehat jiwanya adalah orang yang merasa sehat dan bahagia. Jadi orang yang sehat jiwanya itu adalah orang yang harus merasa dirinya sendiri sehat ya. Makanya selalu tanya, bagaimana kabarmu? Bagaimana kabarmu semua hari ini? Baik, sehat, bahagia. Oh, ya. Jadi yang datang di sini, yang hadir di sini, mudah-mudahan semua sehat ya. Amin. Yang tidak datang dari tahu nih. Jadi harus merasa dirinya sehat ya. Ini yang paling penting. Harus merasa diri sehat dan bahagia ya. Bagaimana dia mau dibilang sehat jiwanya kalau dia sendiri tidak bahagia ya. Banyak orang yang tidak bahagia kan? Banyak yang tidak bahagia dengan hidupnya. Mampu menghadapi tantangan kehidupan, bisa menerima orang lain sebagaimana adanya dan mempunyai sikap positif terhadap apa yang tertutup? Diri sendiri. Ya, diri sendiri dan orang lain. Jadi harus selalu bersikap positif, jangan negatif ya. Biasanya orang selalu negatif thinking. Nah, ini harus positif thinking. Oh, saya mampu, ya saya bisa. Jadi jangan selalu merasa sedikit-sedikit, aduh susah, sedikit-sedikit tidak bisa ya, atau sedikit-sedikit aduh berat ini ya, menyerah ya. Itu sudah negatif itu. Tapi harus selalu positif, selalu yakin bahwa saya mampu, saya bisa ya. Asal
Asal apa? Kita pasti bisa. Kita pasti mampu menghadapi masalah atau menyelesaikan tugas apabila berusaha. Asal Kita berusaha ya, asal mau ya, harus kita mau, harus kita yakin bisa dan disertai dengan doa. ya harus doa. Ya, ini kriteria kesehatan jiwa. Jadi yang sehat jiwanya itu adalah apabila dapat menyesuaikan diri secara konstruktif pada kenyataan, ya meskipun buruk. Ya walaupun kita lagi ada masalah, walaupun kita lagi menghadapi cobaan hidup, tetaplah berusaha menyesuaikan diri, ya jangan menyerah. Kemudian harus selalu merasa puas, ya atas jadi PS usaha sendiri. Harus puas, harus bebas, ya relatif bebas dari rasa tegang dan cemas. Harus senang, ya puas memberi daripada menerima. Adakah di sini yang lebih suka menerima daripada memberi? Jadi kalau orang yang menerima, selalu mau menerima, selalu meminta, itu artinya dia merasa apa? Kalau orang selalu meminta, kurang. ya merasa kurang. Nah, kalau kurang ya berarti dia tidak puas dengan kehidupannya, ya. Makanya kita harus selalu ini memberi, ya. Kalau kita mampu memberi, itu artinya apa? Ya merasa cukup, merasa berlebihan. Orang yang merasa cukup dan berlebihan itu yang mampu membagi, ya, memberi apa yang dia miliki. Jadi kalau kita bisa memberi, itu biasanya kita puas, ya. Wah, puas, bisa memberi, bisa membantu orang, ya. Kemudian berhubungan dengan orang lain secara tolong menolong, ya, dan saling memuaskan. Bukan memanfaatkan, ya, jangan kita berhubungan dengan orang yang karena mau memanfaatkan orang, ya. Kan ada itu biasa teman baik-baik sama kita, ya sini saya tolong antar kamu pulang, tapi ujung-ujungnya minta dulu catatanmu, ya, minta dulu bahanmu, ya. Nah itu saling tolong menolong sebenarnya, ya, diantar pulang dan memberi, tidak apa-apa, itu kalau menolong. Menerima kekecewaan untuk dipakai sebagai pelajaran di kemudian hari. Jadi hidup ini kan tidak selalu tidak selalu menyenangkan, ya. Hidup tidak selalu menyenangkan, tidak selalu memuaskan. Pasti ada masalah, ya. Jadi kalau kita ada masalah, kita kecewa, ya jangan langsung putus asa, ya. Tapi jadikanlah dia pelajaran. Orang yang mampu memetik pelajaran dari masalah hidupnya, itulah orang yang bisa menjadi orang yang bijak, katanya. Menjadi orang yang sehat jiwanya, ya. Kemudian ya kalau ada rasa permusuhan, ada masalah di antara kita, harusnya apa ini? Ini tertutup, ya, lupa dikan. Apa ini? Penyelesaian, ya, harusnya menyelesaikan secara kreatif dan konstruktif. Diselesaikan kalau ada masalah, ada permusuhan, ya. Kemudian harus mempunyai rasa kasih sayang yang besar, ya. Kasih sayang besar ke siapa ini? Ke diri sendiri. Diri sendiri dan pasangannya. Jadi dia hanya menyayangi dirinya dengan pacarnya, ya, atau suaminya, istrinya. Bukan, maksudnya ini ya rasa kasih sayang kepada semua orang. Jadi jangan pilih-pilih, ya. Kalau pilih-pilih itu artinya apa? Memilih. Pilih kasih. Ya, artinya egois, kan? Ya itu yang sehat jiwanya. Bagaimana kalau yang gangguan, ya? Ini pengertian gangguan jiwa.
menurut PPDGJ. PPDGJ itu adalah pedoman penggolongan diagnosis gangguan jiwa. Jadi ini pedoman yang digunakan di Indonesia. Jadi kita Indonesia menggunakan PPDGJ ya, pedoman penggolongan diagnosis gangguan jiwa. Kalau di Amerika digunakan adalah apa? Ya DSM ya, DSM. Kalau di Eropa digunakan ICD, International Classification Diagnosis. Nah, khusus Indonesia diterjemahkan menjadi PPDGJ. Ya, menurut PPDGJ gangguan jiwa itu adalah suatu sindroma atau pola psikologi yang bermakna yang terjadi pada seorang individu berkaitan dengan adanya penderitaan dan daya. Jadi penderitaan itu distres ya, daya itu disabilitas atau suatu peningkatan risiko penderitaan, kematian, kenyerian, ketidaknyamanan yang bermakna atau kehilangan kebebasan. Ya, jadi orang yang gangguan jiwa itu pengertiannya seperti ini ya. Jadi dia harus ada sejumlah sindrom atau gejala ya yang menyebabkan penderitaan yang kita sebut distres atau daya atau disabilitas. Kalau penderitaan tahu apa artinya? Menderita. Ya menderita, tersiksa ya. Kalau hendaya apa artinya? Ya ketidakmampuan ini ya, disability. Ya ini disingkat. Kalau tadi kamu baca mungkin bingung ya, bingung tak baca begini? Nah, kalau begini, ini sudah dipersingkat. Jadi ada sejumlah gejala berupa pola perilaku sindrom atau pola perilaku atau pola psikologis yang bisa menyebabkan penderitaan dan daya. Daya itu bisa dalam 3 bidang ya, bidang sosial. Jadi kalau sebelumnya suka jalan-jalan, ya suka jalan-jalan nge-mall, ya suka kumpul-kumpul dengan teman. Kumpul-kumpul dengan teman di mana biasa? Nah, di kafe-kafe. Makanya sekarang menjamur banyak kafe karena banyak orang suka ya nongkrong-nongkrong, kumpul-kumpul ya. Nah, itu bidang sosial ya. Itu biasanya orang sudah tidak mulai kalau dia terganggu jiwanya, malas dari jalan-jalan, malas kumpul-kumpul ya, malas bersosialita. Nah, pekerjaan ya biasanya orang jadi tidak bisa bekerja atau kalau sekolah malas ke sekolah ya, malas ke kampus, malas kuliah karena ada masalahnya dan waktu senggang. Jadi walaupun dia beristirahat di rumah, ada waktu senggangnya, tapi dia tidak bisa nikmati ya. Orang gangguan jiwa tidak bisa nikmati karena biasa kan terganggu tidurnya, cemas, ketakutan ya, sedih. Bagaimana dia mau menikmati waktu senggangnya, waktu luangnya kalau dia dipenuhi dengan apa? Ketakutan ya, kesedihan. Bisa memberi contoh yang bagaimana itu gejala? Kan sudah kuliah kan? Ya, sudah kuliah tentang gangguan cemas, gangguan depresi, gangguan skizofrenia ya. Nah, ini pendahuluannya, ini kuliah pendahuluan. Ini kan harusnya dikuliahkan lebih dulu sebelum kalian belajar itu semua. Jadi maksudnya ini orang kalau gangguan jiwa apabila ada gejala dialami. Gejala apa? Contoh orang yang depresi, apa gejalanya? Orang depresi sedih ya, sedih. Kenapa bisa sedih? Biasanya karena ada masalah. Apa yang membuat kamu sedih? Pernah ada yang bersedih di sini? Pernah. Pernah katanya ya. Coba kau berbagi apa yang membuat kau sedih? Tapi dok, misalnya kalau ada sesuatu yang diinginkan namun tidak dapat tercapai dok. Oh ya, ada yang diinginkan tapi tidak tercapai ya. Contohnya apa?
tapi dok, contohnya ingin pergi jalan-jalan ke suatu tempat, tapi tiba-tiba ada sesuatu yang tidak diinginkan dan hal itu tidak jadi pergi ke tempat itu, misalnya jalan ke Pantai Besar gitu dokter. Ya, ya contohnya dia sudah dijanji ya, sudah dijanji sama orang tua. Orang tua, saya kira sama pacar. Tidak. Jadi janji sama pacarnya mau ke jalan-jalan ke Pantai Losari. Tiba-tiba pacarnya batalkan, bilang sorry deh. Ternyata ada hal yang lebih penting ya. Saya harus temani orang tua saya berobat. Langsung dia sedih ya. Siapa namanya? Tapi dok Mustika. Mustika langsung sedih, waduh sedih, menangis ya. Nah itu berarti memang dia ada masalah. Masalahnya adalah pacarnya ingkar janji, ya. Pacarnya batalkan janjinya ya. Jadi dia merasa sedih karena ternyata pacarnya lebih pentingkan orang tuanya daripada dirinya ya. Sedihnya minta ampun ya. Nah, itu sedih. Nah, akibat sedih akhirnya menderita ya. Wah sedih, akhirnya menangis, meraung-raung ya. Waduh ternyata saya bukan yang utama bagi dirinya. Ternyata saya tidak penting bagi dirinya, lebih baik saya mati saja. Contohnya ya. Contoh tidak diharapkan ya. Lebih baik saya menyendiri saja, saya tidak mau ketemu dia, saya tidak mau kemana-mana. Akhirnya menangis, akhirnya menderita. Nah, karena sudah begitu akhirnya bisa muncul hendaya ketidakmampuan. Ya, temannya telepon, bilang Mustika kita pergi jalan-jalan ya ke mall. Tidak mau, saya lagi bad mood, saya lagi sedih sekali, saya lagi jengkel ini. Masa dia lebih utamakan keluarganya daripada saya? Ya. Nah, langsung waras sebelumnya kan senang jalan-jalan. Tapi karena ada masalah, tidak mau, tidak semangat lagi, tidak mau lagi. Ya itu contohnya. Jadi harus ada sejumlah gejala yang menyebabkan penderitaan dan ketidakmampuan. Harus ada tiga-tiganya ya, baru bisa kita bilang dia mengalami gangguan jiwa. Ya indikasi gangguan jiwa apabila mudah-mudahan tidak ada di antara kita suka pemarah, suka dendam, suka pendengki, sombong, suka pamer. Ada sini suka pamer. Habis beli iPhone terbaru, selalu pamer ya. Biarpun lagi tidak WhatsApp, dia juga seakan-akan WhatsApp kan? Selalu bangga diri, berprasangka, cemas, berdusta, serakah ya, putus asa, pemalas, pikir, pelupa dan apa ini? Hilang rasa malu ya. Ya ini kurang lebih seperti ini modelnya orang yang mengalami gangguan jiwa ya. Stres ya. Stres dia, cemas ya, bahkan sampai marah ya. Nah, kalau sudah begitu biasanya menyendiri, tidak boleh keluar dari kamarnya ya, selalu menyendiri di kamar. Akhirnya hanya tembok menjadi temannya ya. Ya, ini juga ya. Ini contoh orang yang lagi mengalami apa ini? Apa yang ada dalam pikiran kalau melihat gambar seperti ini? Coba, apa tanggapanmu? Tapi dong kalau untuk gambar untuk laki-lakinya kayak sedang pusing dong, kayak ada pikir sesuatu sampai itu perempuan. Ya dia lagi pusing ya, lagi pusing memikirkan sesuatu. Ya apa lagi? Ya coba oper lagi ke teman. Ini kan gambar. Masing-masing orang yang melihat akan punya pemahaman sendiri, punya gambaran sendiri, punya interpretasi sendiri. Tapi dong kemungkinan lagi ada cekcok dong. Betul, lagi ada cekcok ya. Pusing lagi cekcok ya. Apa lagi? Kalau ya coba.
Kalau saya mungkin lagi bertengkar dulu. Ya bertengkar, ya. Terus, ya. Tahu dok, sama dok, kadang-kadang mereka lagi bertengkar. Bertengkar. Itu kasih cowok di belakang ya. Semua lihat barang cowok. Tahu, sama aja ada kayak ada pertegangan rumah tangga. Negara tetangga. Ya. Lagi. Siapa tahu baru pacaran nih atau belum kawin, sudah kawin kira-kira. Ya, sebelah lagi. Kalau saya itu bertengkar karena itu dok. Mungkin kalau dari gambarnya dok, suaminya tidak memuaskan dok. Ya. Jadi suaminya tidak memuaskan, tidak mampu memuaskan ya pasangannya. Ya, ini dari pikirannya laki-laki. Coba lihat satu lagi kurang. Saya dok, adanya ketidakharmonisan. Ada ketidakharmonisan. Ya, sini. Ada mau kasih apa nih? Pendapat? Ada? Ya, jadi ini gambar ini yang memberikan kita masing-masing pandangan ya. Ada yang melihat lagi bertengkar, lagi apa lagi tadi? Pusing. Kemudian ada lagi yang tidak memuaskan ya. Cowoknya ini letoy, tidak memuaskan ya. Kemudian tidak harmonis ya. Ya itu kan semua adalah apa? Bertengkar, apa lagi? Apa tadi? Bertengkar, kemudian apa yang kedua tadi? Pusing, tidak memuaskan, tidak harmonis. Ya itu semua adalah gejala kan? Iya, gejala. Karena dia bertengkar, dia ada masalah, dia memuaskan, ya apa semua. Nah, itu adalah gejala yang membuat pasangan ini menjadi apa? Bahagia atau bagaimana? Nah, ini tidak bahagia ini kan? Berarti dia mengalami penderitaan. Dia walaupun dia kumpul bersama, dan yang dia rasakan adalah distress ya. Walaupun bersama, jadi kalian lihat ya, cowoknya gagah, gagah badannya, atletis ya, ini idaman para wanita ini ya, cowok begini, ya kan? Nah, terus ceweknya, bagaimana? Cantik, bagaimana cowok? Ya, ini apa namanya, idaman para cowok juga kan? Jadi harusnya kalau mereka ketemu, harusnya apa? Kalau tidak ada masalah tadi, harusnya dia bahagia ya. Cowoknya gagah, gagah dan bagus badannya, atletis, ceweknya juga cantik, seksi, ya kan? Harusnya bahagia sekali nih. Dalam sehari bisa 3 kali ya, 3 kali sehari bertempur. Mengerti? Yang ketawa itu mengerti, yang tidak ketawa tidak mengerti. Atau sebaliknya. Tapi nyatanya adalah mana mereka bertengkar, saling membelakang ya. Ada ketidakbahagiaan di sini, tidak bahagia ya. Berarti dia pasangan yang tidak bahagia. Berarti dia mengalami gangguan jiwa ini, itu gangguan jiwa dalam hidupnya karena dia tidak bahagia ya. Orang yang bahagia, yang merasa senang, itulah yang mental health-nya bagus. Kalau begini perlu di konseling, setidaknya konseling, di terapi ya, supaya mereka bisa saling memahami ya,
Nah, kalau tidak harmonis, diharmoniskan. Kalau cowoknya tidak memuaskan tadi katanya itu, harusnya diapa kalau cowoknya tidak memuaskan? Diberi latihan ya. Ya. Kita masuk ke penyebab. Apakah penyebab gangguan jiwa? Penyebabnya adalah belum ditemukan ya, belum ditemukan secara spesifik. Jadi tidak ada satu penyebab pasti orang mengalami gangguan jiwa, tapi merupakan gabungan ya, gabungan dari berbagai faktor ya, seperti pengalaman, faktor pengalaman traumatis, faktor biologis, faktor psikoedukasi, faktor coping. Coping ini faktor bagaimana seseorang mampu mengatasi masalah. Siapa tuh yang intip-intip di luar itu? Teman mau masuk? Faktor bagaimana seseorang mampu mengatasi masalah ya, dan bagaimana adanya stresor. Ini ada stresor, adanya stresor psikososial apabila ada masalah. Ya mungkin kita cepat saja ya, karena sudah lambat ya. Ya ini pengalaman traumatis sebelumnya apabila dia mengalami abuse ya, apa namanya, penyiksaan ini ya, penyiksaan abuse, seksual, psikis, emosional dan penyalahgunaan zat. Ini faktor biologi bisa genetik ya, diturunkan dari orang tua ke anak. Kemudian ada gangguan struktur otak ya, bisa daerah frontal, bisa daerah lobus temporal, ya, prefrontal. Ini semua bisa menyebabkan gejala-gejala gangguan jiwa. Nah, kemudian faktor neurotransmitter. Ini sekarang yang sangat berkembang ya, yang apa namanya dalam penelitian ya. Jadi sekarang yang dikembangkan dalam penelitian adalah tentang neurotransmitter. Bagaimana pengaruh neurotransmitter ini bisa menyebabkan gangguan jiwa ya. Jadi neurotransmitter yang utama itu ada dopamin, serotonin, norepinefrin, asetilkolin, kemudian glutamat ya. Kalau ini terganggu akan menyebabkan munculnya berbagai gejala gangguan jiwa. Dan pengobatan sekarang diarahkan ke pengobatan menormalkan neurotransmitter tadi ya. Kemudian dari faktor psikoedukasi, pola asuh fotogenik ya, bagaimana melindungi anak secara berlebihan atau membajakan. Nah, itu bisa merusak anaknya juga, atau melindungi anak secara berlebihan karena sikap yang berkuasa ya, atau otoriter, atau anaknya ditolak ya, ditelantarkan anaknya, atau menetapkan nilai-nilai norma-norma etika yang terlalu tinggi ya, etika dan moral yang terlalu tinggi. Itu juga bisa menyebabkan gampang mengalami gangguan. Atau penanaman disiplin yang terlalu keras, aturan yang tidak teratur ya, dan bertengkar. Jadi anaknya jadi bingung, sebentar bisa, sebentar tidak bisa. Kemudian kalau orang tuanya sering bertengkar ya, jadi tidak boleh orang tua bertengkar di depan anak ya, karena itu memberikan contoh yang tidak bagus. Begitu juga dengan perceraian ya. Ini selalu masalah perceraian menjadi salah satu penyebab anak mengalami gangguan ya. Jadi banyak pasien anak muda biasanya dibawa ke klinik sudah dengan gangguan jiwa ya. Itu biasanya orang tuanya, karena orang tuanya bercerai, akhirnya anaknya menjadi depresi, atau persaingan dengan saudara yang tidak sehat ya, nilai-nilai yang buruk yang tidak bermoral, atau sangat perfeksionis dan ambisi, cita-cita terlalu tinggi bagi anak. Jadi orang tua tidak boleh memaksakan keinginannya ya ke anaknya, bilang kamu harus jadi ini, kamu harus jadi seperti ini ya. Itu membuat tekanan bagi anak. Kemarin ada ini kan, banyak kasus di mana anak mengalami gangguan jiwa dan akhirnya ada yang bunuh diri ya. Kemarin itu yang terbaru ada yang loncat dari gedung sekolah kalau nggak salah. Ya. Cuma itu tidak tahu apa penyebabnya sebenarnya, cuma banyak yang mengatakan bahwa anaknya itu stres ya.
anaknya itu terlalu diberi target sama orang tuanya harus juara, harus nilainya bagus apa ya, dan memang anaknya juara kan, yang di Akira itu memang juara, prestasinya tinggi, tapi dibalik itu, dibalik nilainya yang bagus, dibalik nilainya yang prestasinya tinggi, ternyata dia punya masalah ya, yang mungkin orang tuanya sendiri tidak sadari. Anaknya dia tertekan, stres tinggi karena mau mengejar target tinggi tadi, ya akhirnya dia loncat bunuh diri dari gedung berapa tingkat itu? 8. Mudah-mudahan di sini tidak ada stres juga ya. Di sini gedungnya berapa tinggi? Berapa? Cuma 4 ya. Kalau ada yang terjun dari sini, kira-kira apa yang terjadi? Mungkin setengah-setengah ya, setengah mati. Tidak jadi mati ya. Ini habis anu. Atau orang tuanya mengalami gangguan jiwa. Nah, ini juga jelas kalau orang tua gangguan jiwa, ya anak juga bisa terpengaruh. Ini faktor coping, bagaimana kemampuan seseorang untuk menyelesaikan masalah ya. Jadi bisa dengan problem solving, fokus coping. Jadi dia menyelesaikan masalah dengan menghilangkan kondisi atau situasi yang menimbulkan stres ya. Atau emosi fokus coping, di mana melibatkan emosi ya dalam menyelesaikan masalah. Ya, ini stresor ya, psikososial, masalah yang muncul, masalah psikososial yang muncul. Ini jelas ya, makin besar masalah, maka makin besar tekanan yang dialami ya. Jadi contohnya orang yang mengalami masalah yang berat, stresor yang berat, contohnya kehilangan suami, ya, tentu berbeda dengan orang yang hanya mengalami stresor ringan, seperti kena macet di jalan. Jadi beda masalah, beda ininya, tekanan yang dihasilkan ya. Nah, kemudian kita masuk ke klasifikasinya. Klasifikasi gangguan jiwa menurut PPDB 3 ya. Ini pembagiannya berdasarkan sistem hierarki. Hierarki artinya penyakit yang paling atas itu mempunyai hierarki tertinggi ya, dan mencakup gejala-gejala yang ada di bawahnya. Ya, dia pakai sistem hierarki ya, hierarki kekuasaan ya, kemudian kekuasaan. Jadi makin tinggi posisinya makin berkuasa, makin banyak gejala yang dia punya. Jadi yang paling di atas mempunyai gejala-gejala semua yang ada di bawahnya. Pembagiannya ini berdasarkan ini ya, F0 sampai F9. Nah, jadi paling tinggi itu ya ini. Kalau kita bagi secara bagan, gangguan jiwa itu terbagi, ada gangguan jiwa organik ya, gangguan mental organik. Ini yang paling tinggi hierarkinya, ini yang paling di atas ya. Kemudian yang di bawahnya ada gangguan mental psikotik. Ini ada schizophrenia, gangguan afektif atau gangguan bipolar ya. Kemudian di bawahnya lagi ada gangguan neurotik dan kepribadian. Kemudian gangguan perkembangan anak dan remaja. Ya, jadi kalau dibagi berdasarkan nomor tadi, mulai dari F0 ya, F0 sampai F9. F0 ini adalah hierarki yang paling tinggi ya, paling di atas, paling tinggi. Ini adalah gangguan mental organik. Artinya F0 ini mempunyai gejala yang ada semua sampai di F9 ya. F0 ini sendiri terbagi lagi ya, F0.0 sampai F0.9, jadi ada terbagi lagi. Jadi ini disingkat GMO ya, adalah gangguan mental yang berkaitan dengan kondisi penyakit. Jadi gangguan mental yang muncul akibat adanya penyakit pada organ ya. Jadi kondisi medik atau penyakit tersebut secara langsung atau tidak langsung bisa menyebabkan disfungsi pada otak. Langsung pada otak contohnya adalah
Ya, kalau ada tumor di kepalanya, ya, atau ada terjadi serangan stroke, ya, pembuluh darahnya tiba-tiba pecah atau tersumbat, ya, menyebabkan gangguan pada aliran darah otak. Nah, itu langsung, ya, atau kecelakaan, ya, kecelakaan kepalanya terbentur. Nah, itu langsung. Nah, ini bisa menyebabkan gangguan mental, ya. Atau bisa juga tidak langsung, ya, sekunder dari penyakit sistemik lainnya. Umpamanya dia karena ada gula tinggi, ya, terjadi hiperglikemi, akhirnya jadi koma hiperglikemi, atau terlalu rendah jadi koma hipoglikemi, atau itu tadi ada gangguan di anggaplah heparnya mengganggu sampai ke atas, atau gangguan pada ginjalnya bisa juga menyebabkan koma, ya. Nah, ini klasifikasinya, klasifikasi dari F0. Ada demensia, delirium, ini sudah dikuliahkan, sudah, ya. Demensia, delirium, gangguan mental lainnya. Jadi ini mempunyai gejala-gejala yang sangat luas, sangat banyak, ya, meliputi semua gangguan jiwa yang ada. Ini dia punya semua gejalanya ini. Kemudian F1, ya, jadi dari F0 turun ke F1. F1 ini adalah gangguan mental yang berlaku akibat penggunaan zat, ya. Sudah digunakan kita kan? Sudah. Ada kuliahnya ini. Sudah digunakan belum? Gangguan mental berlaku akibat penggunaan zat adiktif. Sudah, ya? Nah, ada kuliahnya ini juga. Ya, jadi gangguan mental disebabkan oleh penggunaan satu atau lebih zat psikoaktif, ya. Nah, ini tidak usah lagi saya jelaskan karena sudah dikuliahkan, ya. Nah, ini sebenarnya pengenalan saja, ini pengantar untuk masuk kuliah. Kemudian setelah F1, F0, F1 sekarang F2. F2 itu isinya adalah schizophrenia, gangguan sensitipal, dan gangguan waham. Nah, ini sudah dikuliahkan, Pak? Sudah. Nah, itu juga. Ini jenis-jenis schizophrenia, ya. Ada paranoid katatonik, schizophrenic, tak terinci, depresi post schizophrenia, schizophrenia residual, dan schizophrenia simplex. Wah, ini semua sudah pembagian ini sensitipal, gangguan menetap, waham menetap, psikotik akut, waham terproduksi, gangguan afektif. Nah, setelah F2 kita masuk di F berapa nih? F3. F3 itu gangguan suasana perasaan, ya. Ini gangguan suasana perasaan ini yang termasuk di sini adalah bipolar, ya. Sudah lihat tak bipolar? Ya, yang ada satu bipolar yang ikut, ya. Ada episode manik, hipomanik, manik tanpa gejala psikotik, manik dengan gejala psikotik. Ya, atau afektif bipolar, ya. Ini sudah ada kuliahnya lah, nanti baca kuliahnya. Ini pembagiannya semua, ya. Tadi episode manik F31, sekarang episode depresi F32. Kemudian masuk di F4. F4 itu gangguan neurotik, gangguan somatoforum, dan gangguan terkait stres, ya. Di sini dibahas gangguan ansietas fobi, tadi dari agorafobia, fobia sosial, fobia khas. Kemudian ada gangguan panik, gangguan cemas menyeluruh, gangguan campuran ansietas dan depresi. Sudah ikut kuliah, ya, Pak? Nah, ini aku hari Sabtu juga saya kuliahkan ini gangguan campuran ansietas depresi sama-sama dengan bipolar. Kemudian gangguan obsesif kompulsif. Ini juga sudah kan? Nah, kemudian reaksi stres berat dan gangguan penyesuaian, stres akut. Ini ada kuliahnya kan? Gangguan stres pasca trauma, ada kuliahnya? Ya, ini kalau mengalami bencana, ya. Kemudian gangguan penyesuaian, ada kuliahnya? Ada, ya? Ini kalau stresnya tidak berat, ya. Gangguan penyesuaian ini kalau orang mau pindah rumah atau dikasih putus sama pacarnya, ya, atau perceraian, nah ini gangguan penyesuaian.
Gangguan disosiatif, ada tak? Ada gunanya ini? Gangguan disosiatif? Ada? Tidak? Ya anggap ada saja ya. Gangguan somatoforum, nah ini harusnya ada juga kuliahnya ini. Ada yang enggak? Ada? Somatoforum itu terbagi ya, somatisasi, somatoforum terterinci, hipokondrik, disfungsi otonomik, jadi somatoforum. Ini somatoforum ini kompetensi 4 ya kalau di SKDI. Ini kompetensi 4. Jadi dia wajib kamu tahu nih, wajib kamu tahu dan wajib kamu bisa obati ya. Tapi kayaknya yang terbaru dia berubah ini. Tapi yang SKDI 2012 ini adalah kompetensi 4. Ada kuliahnya? Hah? Ada? Tidak ada? Harusnya ada ini karena kompetensi 4 ini. Ini adalah gangguan yang dimana dia merasa ada gejala fisik yang berulang-ulang. Jadi dia selalu merasa dirinya sakit ya. Dan selalu meminta pemeriksaan medis. Tapi hasilnya bagaimana? Tidak ditemukan kelainan ya. Jadi orang selalu merasa dirinya sakit, selalu pergi periksa ke dokter dan selalu tidak puas ya. Kenapa tidak puas? Karena hasilnya adalah tidak ada kelainan, tidak sakit sebenarnya, tapi dia selalu merasa dirinya sakit dan tidak mau mendengarkan penjelasan dokter ya. Sudah kuliah kita? Sudah? Belum? Sudah atau belum? Harusnya ada ya, karena ini kompetensi 4. Ya anggap sudah saja ya, karena ini pengenalan saja. Kemudian masuk F5, sindrom perilaku berhubungan dengan gangguan fisiologis dan faktor fisik. Nah, di sini ada gangguan makan, ya, ada gangguan tidur, ada disfungsi seksual. Nah, ini sudah kan? Nah, ini saya nggak sekali karena saya kasih kuliah ini. Kemudian gangguan jiwa dan perilaku berhubungan dengan masa nifas, jadi kehamilan ya. Faktor psikologis berhubungan dengan gangguan atau penyakit. Kemudian penyalahgunaan zat yang tidak menyebabkan ketergantungan, sindrom perilaku ITT yang berhubungan dengan gangguan fisiologis dan faktor fisik. Kemudian F6 ini gangguan kepribadian dan perilaku masa dewasa. Gangguan kepribadian khas, ini ada kah? Ada kuliahnya tidak? Ada, saya kasih kuliah ini. Gangguan kepribadian khas ya. Kemudian gangguan ini kebiasaan dan impuls, ada kuliahnya ini. Gangguan identitas jenis kelamin, ada. Transseksual ya. Gangguan preferensi seksual, fetishisme. Gangguan psikologis dan perilaku berhubungan dengan perkembangan orientasi seksual. Kemudian F7, retardasi mental. Ini ada kuliahnya. Retardasi mental itu adalah perkembangan jiwa yang terhenti, tidak lengkap. Mempengaruhi kecerdasan ya, jadi kecerdasan ini terpengaruh IQ, jadi kita menilai dengan IQ. Ini banyak soalnya juga kalau di UKMPBD banyak soalnya ini. Harusnya ada kuliahnya, ada tidak? Tidak ada, kalau tidak ada belajar sendiri ya. Ini kamu hafal ini, hafal nilai-nilai IQ-nya ya. Kalau orang normal berapa IQ-nya? Orang normal. Berapa IQ-nya orang normal? 80 sampai 100 atau 110 itu ya. Nah, kalau di atas 100 jadi 80 sampai 100, kalau di atas 100 ya sudah jenius. Nah, kalau borderline jadi sebelum gangguan sebelum masuk ke retardasi mental, masuk dulu di borderline ya. Borderline itu dia di bawah 80, jadi 70-80. Jadi kalau IQ-nya 70-80 itu borderline. Artinya di bawah normal, borderline di bawah normal, di bawah rata-rata. Kemudian kalau dia sudah di bawah 70, 50, 69 itu retardasi mental ringan ya.
Kemudian kalau dia di bawah 50, 35/9 retardasi mental sedang. Kemudian kalau di bawah 35, 20-34 itu retardasi mental berat. Kemudian kalau di bawah 20 itu sangat berat ya. Kalau yang ringan ini bagaimana? Dia masih bisa kegiatan sehari-hari ya, masih bisa aktivitas sendiri, masih bisa sekolah ya, sekolahnya mungkin sampai apa ini? Mungkin sampai SD ya, dia masih bisa sekolah sampai SD ini ya, masih bisa baca tulis ya. Kalau sedang ya dia sudah mulai ada gangguan ya, sudah mulai terbatas kemampuan kemampuan merawat diri ya, kemampuan merawat dirinya ini dia sudah mulai terganggu. Jadi dia sudah tidak bisa sekolah ya. Paling sekolah mungkin ya hanya sampai kelas 1 SD saja, jadi tidak bisa lagi sekolah. Kalau berat ya sama sekali tidak sekolah ini, dan biasanya disertai dengan. Jadi kalau IQ ini kan gangguan pada apa? IQ, intelektualnya ya, kemampuan ininya, kepintarannya ya. Tapi kalau dia sudah berat, biasanya disertai dengan kecacatan fisik. Jadi ada cacat fisiknya ya. Pernah lihat orang ini RM berat, seperti orang Mongol itu, ya, orang Mongoloid, ya, yang maksudnya yang badannya pendek, kemudian tangannya ada cacat atau kakinya cacat. Ini sudah disertai dengan cacat fisik ini. Kalau sangat berat ya itu dia lebih berat lagi. Cuma biasanya banyak yang ringan ya. Kalau ringan dia masih bisa sekolah, tapi tidak bisa sekolah yang lebih paling SD saja. Jadi hafal ini ya, hafal angka-angkanya. Ya kalau tidak keluar di ujian sekarang nanti di bukan PPD. Kemudian F8, gangguan perkembangan psikologis, gangguan perkembangan khas berbicara dan berbahasa. Ada ya? Ada perbedaannya ini. Gangguan perkembangan belajar, perkembangan motorik, perkembangan khas campuran. Kemudian gangguan perkembangan pervasif. Ada nggak ini? Gangguan perkembangan pervasif. Ada tidak? Ya, kalau tidak ada sekarang nanti di siklus hidup ada ini. Saya ngajar, saya ingat kalau di siklus hidup ada pervasif. Kapan ambil siklus hidup? Semester di atas kan? Nanti ada pervasif. Kemudian F9 ya, gangguan perilaku dan emosional pada masa kanak remaja. Ada gangguan hiperkinetik, gangguan tingkah laku, campuran tingkah laku dan emosi, gangguan emosional onset khas pada masa kanak, gangguan fungsi sosial pada masa kanak, gangguan tik, gangguan perilaku emosional lainnya. Ya, sudah habis untuk ini? Klasifikasi gangguan jiwa. Ada yang mau ditanyakan? Waktu kita sisa setengah jam ya. Ini sampai jam berapa? 10 kan? Sudah jam 10 ada kuliah apa lagi? Dari dokter Dewi, dokter Darawudi. Ya, psikopatologi ini kalau kalian baca ini apa artinya? Ini materinya sangat banyak sebenarnya. Banyak karena dia membahas membahas semua gejala-gejala dari gangguan jiwa yang psikopatologi. Jadi semua gejala-gejala yang muncul pada berbagai penyakit itu kan yang kita bahas tadi itu apa? Mulai dari F0 sampai F9. Apa yang kita bahas itu? Klasifikasi. Klasifikasi penyakit. Jadi itu yang kita bahas tadi itu adalah nama-nama penyakit ya.
nama-nama gangguan jiwa. Jadi gangguan jiwanya, nama gangguan jiwanya itu ya. Nah, ini sekarang yang dibahas di psikopatologi ini adalah gejala-gejala yang dialami oleh gangguan-gangguan jiwa tadi, ya, gejala-gejalanya. Bisa mengerti ya? Bisa. Ini gejalanya kita bahas. Tadi nama penyakitnya. Ini sekarang gejalanya yang dialami. Ini slide-nya banyak ya. Sudah halamannya berapa halaman ini? 70-an. 70-an slide. Ini pun saya sudah banyak potong-potong ya. Jadi artinya dalam setengah jam kayaknya tidak bisa. Paling kita cepat-cepat saja. Nanti baca sendiri ya. Nah, ini pengertiannya ya, psikopatologi. Jadi adalah gejala-gejala ya, gejala-gejala yang muncul yang dianggap tidak sesuai ya, tidak sesuai dengan masyarakat ya, cara bertingkah laku, gejala cara bertingkah laku yang tidak sesuai dengan oleh masyarakat ya, yaitu fungsi kepribadian yang abnormal. Jadi abnormal dia, tidak sesuai dengan normalnya. Jadi ini meliputi ini ya, gangguan kepribadian, gangguan motorik, gangguan persepsi, gangguan pada pikiran, gangguan afek, kesadaran, orientasi, memori, intelijensia. Gangguan kepribadian ada kuliahnya? Ada ya, ada kuliahnya di gangguan kepribadian. Ya, ya. Ada kuliahnya sendiri ya, sudah dikuliahkan ya. Nah, kita masuk ke gangguan aktivitas motorik atau tingkah laku ya. Ya, gangguan motorik itu ada namanya hiperaktif. Jadi kalau orang yang hiperaktif itu artinya apa? Banyak gerakan, kan? Dia selalu bergerak. Orang hiperaktif itu selalu bergerak, tidak bisa duduk tenang. Jadi di antara kita ini ada yang hiperaktif di antara kita. Ada? Tidak ada, itu kan duduk semua kan? Jadi kalau ada orang yang mengalami hiperaktif, dia tidak bisa duduk, dia selalu jalan-jalan ya. Nah, biasa kan kalau di sekolah ada anak-anak itu yang mengalami hiperaktif. Jadi kalau anak-anak lainnya duduk tenang-tenang pelajaran, dia jalan-jalan terus, jalan-jalan sendiri ya, mengganggu temannya, itu namanya hiperaktif. Jadi aktivitas psikomotor meningkat ya, punya tujuan tapi selalu berganti, jadi sangat repot. Dia orangnya kelihatan repot, sibuk sekali, tapi tidak produktif. Nah, kebalikannya ada hipoaktif, dia berkurang ya, gerakannya berkurang, biasanya pada depresi ya, aktivitas menurun, berjalan lambat ya, bahkan sampai immobile, tidak bergerak. Nah, di sini ada yang orang hipoaktif, ada hipoaktif semua ini kan duduk dari tadi, ada yang bergerak, tenang-tenang semua ya. Kalau ditanya dia diam-diam, ini mutisme ini diam-diam ya. Kemudian ada namanya disaktif. Disaktif ini adalah biasanya pada gangguan skizofrenia ya, atau psikotik. Disaktif ini salah satunya adalah aktivitas yang berulang-ulang, jadi selalu mengulang-ulang gerakan ya. Kita sebut stereotipi. Kalau pada tubuh, jadi stereotipi ini bisa pada tubuh disebut katalepsi ya. Bisa terjadi fleksibilitas cerea. Ini pada skizofrenia kataton. Jadi katalepsi ini gerakan yang dipertahankan ya, kayak orang mematung. Kemudian itu posisi tubuh tadi ini dalam gerakan, stereotipi dalam gerakan disebut manierisme. Jadi gerakan-gerakan berulang, biasanya gerakan goyang-goyang terus. Sekarang tidak di sini yang suka goyang-goyang. Kalau ada orang suka goyang-goyang atau ada goyang-goyang badannya, goyang-goyang ada. Ada itu orang suka goyang-goyang, suka goyang-goyang kepalanya juga. Ada. Itu gerakan-gerakan, jadi selalu mengulang-ulang gerakan ya. Atau kata-kata, kalimat. Jadi ada juga stereotipi dalam kalimat. Ini biasanya di dalam akhirnya dalam bentuk inkoherensi atau verbigerasi ya. Jadi ulang-ulang pikirannya, produksi pikiran yang berulang-ulang. Nah ini ada automatic obedience atau common automatism.
Ini berupa ekolali. Ekolali adalah mengulang apa yang dikatakan ya. Jadi kalau ditanya siapa namamu? Siapa namamu? Siapa namamu? Harusnya kau normal ini normal tahu. Kalau dia ulang, kalau kamu ulang juga, coba siapa namamu? Siapa namamu? Berarti kamu ekolali. Jadi mengulang apa ditanyakan ya. Jadi stres orang yang bertanya siapa namamu? Siapa namamu? Di mana kamu tinggal? Di mana kamu tinggal? Tapi ada memang orang yang namanya begitu ya. Ada yang namanya siapa namamu? Ada tuh? Ada. Jadi kalau ditanya siapa namamu? Siapa namamu? Betul, siapa namamu? Betul, siapa namamu? Karena emang namanya siapa namamu? Ya, itu ekolali mengulang perkataan. Kemudian ekopraksi mengulang gerakan ya. Jadi kalau garu-garu kepala, kamu juga ikut garu ya. Kemudian ada namanya negativisme. Negativisme itu adalah sebenarnya memperlihatkan perlawanan, yang melawan. Ada dua macam, aktif maupun pasif. Kalau aktif ya dia melakukan hal yang berlawanan, ya, umpamanya disuruh berdiri. Semua melawan nih, dia mau berdiri kan? Itu namanya aktif melawan, jadi tidak melakukan apa yang disuruh ya, melakukan hal yang berlawanan ya. Oh ya, sebenarnya harusnya bukan ya, kalau saya suruh berdiri atau kamu berdiri kamu lari ya, harusnya berlawanan. Nah, kalau pasif ya itu tadi bisa saja tetap diam ya, berdiri, kamu tetap tidak bergerak, itu pasif ya. Atau kalau ditanya kamu tetap diam ya. Jadi jangan kira kalau diam itu artinya setuju ya. Akan ada orang bilang, kalau kamu diam artinya setuju. Sebenarnya kalau diam itu sebenarnya lebih ke menolak ya. Jadi kalau ada nanti cowok datang bertanya, maukah kamu menjadi tulang rusukku? Kalau kamu mau, apa yang reaksimu kalau kamu mau? Kalau kamu memang mau ini cowok, apa reaksimu? Iya, berbicara. Ya pasti bilang, oh ya ini sih tunggu, ya kan? Kenapa tidak dari dulu? Ya pasti kamu merespon ya. Kalau memang cowok yang kamu mau, tapi kalau yang datang tidak sesuai harapanmu, giginya mungkin mancung ya. Bukan hidungnya tidak mancung, tapi giginya yang mancung ke depan. Bisa memainkan kalau gigi mancung ke depan. Artinya gigi apa itu? Bagus. Ya, jadi kalau gigi mancung ke depan ya. Kemudian datang melamar, kira-kira apa reaksimu? Tidak ada di sini yang mancung gigi itu, tidak ada yang tersinggung. Apa reaksimu? Pasti diam-diam. Kenapa dia datang? Mau ditolak, mau bilang jangan, tidak berani, ya diam saja. Akhirnya si cowok merasa diterima, aduh bahaya. Jadi harus diajar ya, kalau kita diam-diam itu sebenarnya tidak setuju ya. Oke. Kemudian kompulsi ini adalah gerakan untuk melakukan obsesif ya. Nah ini ada pasangannya kan, obsesif kompulsif, gerakan-gerakan yang selalu diulang-ulang ya, perbuatan yang tidak rasional yang selalu diulang-ulang. Itu karena adanya obsesi, makanya disebut sindrom obsesif kompulsif. Ini sudah dikuliahkan ya. Kemudian yang kekerasan, violence, jadi orang suka melakukan kekerasan itu biasanya akibat gangguan pada fungsi superego ya, atau ada masalah pada otaknya. Maksudnya kalau superego itu ya artinya biasanya anak akan mempelajari ya, mempelajari apa yang diajarkan. Jadi kalau orang tuanya atau gurunya di sekolah terlalu keras, ya dia dipukul ya. Kalau anak sering dipukul, maka dia merasa bisa ya.
bisa memperbolehkan melakukan kekerasan. Jadi kalau kita mengajarkan anak kita dengan selalu memukul, dipukul anaknya, dihantam, makanya nanti kalau anak ini jadi orang tua, anaknya besar jadi orang tua, anaknya juga akan melakukan hal yang sama ya, karena dia belajar oh bisa ya, bisa melakukan kekerasan. Itu salah satu penyebab orang suka melakukan kekerasan ya, karena dia punya contoh. Oh saya dulu dikasih begini, tidak apa-apa. Ya, kemudian suicide, bunuh diri. Itu tadi gangguan pada motorik. Ini sekarang gangguan persepsi ya. Gangguan persepsi. Persepsi itu apa? Ya, segala sesuatu yang kita tangkap dari lingkungan ya, bisa melalui penglihatan, bisa melalui pendengaran, bisa melalui pengecapan, jadi melalui panca indera. Jadi persepsi ini kita bisa persepsi melalui panca indera, kita melihat sekeliling kita dengan mengadakan kontak hubungan dengan sekeliling kita dengan panca indera. Bisa terjadi gangguan ya, gangguan pada persepsi. Gangguan itu bisa ilusi ya. Ilusi itu adalah misinterpretasi dari persepsi, impuls eksternal ya, yang melalui panca indera tadi. Jadi apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan itu disalahartikan ya, mispersepsi, misinterpretasi ya. Kemudian jadi ini kapan timbul? Bila saya mengharapkan atau sangat takut terhadap sesuatu ya, atau pada keadaan toksik. Ilusi ini sebenarnya salah persepsi, salah tangkap ya. Jadi ada kamu lapar sekali, kamu karena sudah lapar, sudah siang hari, tidak ada makanan ya. Kamu lama-lama bisa lihat ini barang kayak ini, wah seperti apa nih? Bisa lihat dari jauh-jauh kita lihat apa kira-kira. Kalau kamu lapar, kamu lihat dari jauh ini bisa seperti apa? Sosis, ya bagus sekali. Ya, bisa saja dia anggap ini sosis ya. Sosis dari jauh-jauh lah, dia berilusi gitu, sosis di depan itu ya. Langsung dia datangi, pas saya datangi dia baik-baik, oh ternyata bukan sosis, tadi salah lihat, salah persepsi namanya, salah persepsi, salah lihat. Jadi ada bendanya, tapi salah tangkap ya. Atau biasa kalau kamu pernah pacaran tidak di sini? Ada pernah pacaran? Sudah umur pacaran ini? Ada? Atau dilarang pacaran? Iya. Atau malu-malu mengaku? Jadi orang kalau pacaran itu biasa sering berilusi ya. Ya mungkin pacarnya ini buru-buru kuliah kan, dia kuliahnya padat hari ini anggaplah ya. Tapi dia sudah janji nanti sore deh saya jemput dia, nanti sore saya jemput kita pergi nonton. Tapi karena padat kuliahnya dari pagi 7:30 ya, 7:30 tadi sudah di sini kan? Ya, jadi pagi 7:30, pagi-pagi dia buru-buru ke kampus, tidak sempat mandi ya, karena terlalu cepat jadwalnya 7:30. Jadi pagi-pagi dia buru-buru, dia tidak mandi, tidak gosok gigi, tidak mandi. Lupa pakai parfum juga ya. Nah, datang kuliah dan padat sampai sore ya, sampai jam 5 kalau kuliahnya sampai jam 5. Tapi dia sudah janji sama ceweknya, nanti jam 6 saya jemput dia, kakak jemput jam 6. Kita pergi nonton di Mall Nipah ya. Baru rumahnya ceweknya di Sukuminasa ya. Jadi dia harus buru-buru, selesai jam 6 buru-buru. Baru kebetulan kuliahnya di kampus rusak AC-nya ya, ini masih bagus AC-nya. Rusak AC-nya, keringatan di kampus ya. Bayangkan itu, kuliah dari pagi, tidak sempat mandi, tidak gosok gigi, ya. Datang kuliah, rusak AC-nya lagi. Sampai sore, bisa dibayangkan apa yang terjadi sebenarnya. Bisa membayangkan ya. Wah, dia keringatan.
sudah bau ya, bau semerbak. Tapi tidak sempat pulang mandi karena janji sama pacarnya kan jam 6 ya. Baru jauh disuruh jenazah mau dijemput. Baru filmnya mungkin main jam 6 sudah main filmnya. Itu jadi buru-buru harus jemput. Berarti ini kan cewek-ceweknya menunggu dari pagi. Senangnya luar biasa mau ketemu cowoknya. Baru bukan cowok sembarang ini. Itu yang di belakang. Siapa namanya? Siapa? Fritz apa? Hafiz. Haris. Nah, ini Haris yang aktif juga di Zoom tahu ini. Yang mana Haris kan? Ya. Contoh kasus ya, contoh kasus. Sorry, tidak berarti kamu tidak mandi ya. Jadi ini cowoknya Haris tahu anak apa namanya? Anak mahasiswa fakultas kedokteran. Siapa tidak bangga cowoknya mahasiswa kedokteran ya? Ceweknya bangga. Ditunggu-tunggu datanglah pangerannya datang. Tapi pangerannya tidak sempat mandi, baru sudah keringatan ya. Tapi dia tetap senang, dijemput ya, kemudian pergi ke bioskop ya. Ke bioskop gelap-gelap ya. Jadi karena gelap-gelap, film horor yang nonton terpaksa berpelukan ya dong. Ketakutan, baru ini siapa? Haris tidak mandi dari pagi, tidak gosok gigi ya. Keringatan ya. Walaupun mungkin sudah kering tapi ya masih ada baunya toh. Tapi ini ceweknya tambah lengket. Tambah lengket karena dia merasa ada bau ini, ada bau. Tapi bau yang apa? Bagi cowoknya, bagi ceweknya ini baunya ini luar biasa harumnya ya, semerbak. Kayak bau dari mana gitu, dari aks efek ya. Jadi dia berilusi, tapi memang ada bau sebenarnya. Ini sudah dilantuk ini. Hati-hati ada lalat itu. Ada bau sebenarnya, ada bau keringat, kita tidak mandi, keringatan lagi, jadi ada bau sebenarnya. Tapi ceweknya ini memang mencium bau, dia cium bau, tapi bau bagi dia baunya ini adalah bau harum sekali. Coba saya ada lagi jantan betul ini baunya ya. Jadi bau lagi jantan itu seperti itu ya. Bukan cowok metropolis tapi cowok jantan. Cowok jantan itu pantang pakai parfum ya. Ya, habis itu sudah itu, merasakan harumnya. Habis itu lama-lama tergoda ya. Tergoda apa? Karena gelap. Akhirnya melakukan hal-hal yang diinginkan. Apa itu? Apa? Akhirnya berciuman. Karena dia tidak sikat gigi. Itu harumnya semerbak muncul ya. Begitu buka mulut, tapi ceweknya makin terlena ya, tambah harum. Belum lagi dia perasaan berciuman, dia merasakan ada apa? Itu ya, ketawa-ketawa ada apa? Pengalaman pribadi barangkali. Ada rasa coklat, rasa keju, ya. Artinya ada memang kayak gigi sebenarnya, tapi dia merasakan seperti coklat ya, berilusi ya. Makin nikmat, makin ada itu makin nikmat. Jadi saya tidak ajak kalian jangan gosok gigi dulu sebelum pacaran ya, jangan. Ini contoh kasus ya. Mudah-mudahan tidak terjadi ya, Hafiz ya, Haris. Ini dia mandi dulu baru ketemu pacarnya. Ya, ini yang kedua, halusinasi. Halusinasi adalah persepsi tanpa adanya objek eksternal. Jadi dia bisa mempersepsikan sesuatu, dia bisa melihat sesuatu atau mendengar atau merasakan
tanpa adanya objek ya. Jadi kalau tiba-tiba ada yang temanmu bilang, kenapa ada kucing di depan? Tapi satu orang yang melihat, ya. Yang lain tidak melihat, berarti itu halusinasi ya. Tidak ada kucingnya tapi dia melihat ada kucing ya. Terus ada yang melihat di belakang, ada rambut di belakang tergantung, rambut panjang ya. Ada kemudian ada baju putih, rambut tergantung dengan baju putih begini ya. Di belakang itu ada tergantung. Yang lain tidak lihat, tapi ada yang melihat. Nah itu berarti dia berhalusinasi. Itu di belakang itu bisa ada ya. Ada yang menggantung-gantung di belakang. Ya, halusinasi itu sangat subjektif ya, tergantung si penderitanya ya. Bisa berkurang kalau pasiennya sibuk ya. Muncul banyak bilang melamun. Jadi halusinasi ini biasanya khas ya. Halusinasi ini khas pada orang gangguan jiwa ya, pada schizophrenia terutama. Dia punya halusinasi pendengaran. Kalau orang schizophrenia itu biasanya mendengar suara yang tidak ada orangnya ya. Dia merasa dipanggil, ada yang panggil dia atau ada yang ceritai dia di sana ya. Tapi tidak ada orangnya. Tapi bisa juga pada orang normal ya. Biasanya pada saat antara tidur dan sadar, kita sebut halusinasi hipnagogik. Bisa muncul terlalu lama bila dalam kamar isolasi. Jadi jangan selalu mengurung diri dalam kamar. Kalau mengurung diri dalam kamar biasanya bisa halusinasi. Nah ini macam-macam halusinasi ya. Pendengaran, penglihatan, olfaktorius. Olfaktorius ini adalah penghidu ya, pembau. Kemudian gustatorik, pengecapan ya. Taktil ini perabaan. Kemudian kinestesia ini kontrol sensasi. Ini biasanya pada orang yang habis kehilangan anggota badannya. Anggaplah dia diamputasi ya. Jadi kalau habis diamputasi, ada diamputasi tangannya atau kakinya. Biasanya orang mengalami ini phantom sensasi. Jadi dia masih merasakan ada kakinya padahal sudah diamputasi. Kemudian ada namanya depersonalisasi. Ini merasa bagian tubuhnya aneh ya, atau bukan merupakan bagian tubuhnya. Jadi orang yang mengalami depersonalisasi ini biasanya merasa badannya ini berubah ya. Antara tangannya ini, mana tanganku, padahal masih ada tangannya. Tangannya berubah, dia lihat kenapa tangannya ini bukan tangannya, tapi tangannya orang lain, padahal tangannya. Ya. Jadi bisa begitu. Atau kakinya bisa juga ya. Kenapa hilang kakiku, padahal ada di kakinya. Ya. Kemudian ada namanya derealisasi, lingkungannya yang aneh. Jadi orang derealisasi itu biasanya merasa lingkungannya berubah ya. Ada pasien saya ada pasienku cerita, dia dulu suka masuk hutan ya. Jadi rumahnya kan di kampung dekat hutan, dia selalu lari masuk ke hutan. Dia lebih suka tinggal di hutan daripada tinggal di rumahnya sendiri. Dia lari masuk hutan, bisa bermalam berhari-hari di hutan. Itu sebelum dia berobat ya. Setelah dia berobat dia cerita, wah, ternyata setelah saya sembuh dokter, saya baru menyadari ternyata saya dulu suka tidur di hutan ya. Padahal saya dulu pikirnya itu bukan hutan, dulu saya pikir itu adalah istana ya. Makanya saya suka tidur di dalam karena saya merasa tidur di dalam istana. Nah, tapi setelah dia berobat, normal di pikirannya menghilang ininya, derealisasinya, dia baru lihat, ternyata hutan selama ini saya pergi tinggali, bukan istana ya. Ya, ini gambar. Coba lihat. Yang mana dokter, yang mana pasien? Dokter. Menurutmu yang mana dokter, yang mana pasien? Dokter yang di kursi. Yang duduk dokter. Yang ini dokter? Hah? Dokter ini? Kenapa bukan? Karena ini, dia bilang ini
actually I become a psychiatrist, saya menjadi dokter jiwa. Ini psikiatris dokter jiwa ya. Because the voice told me to. Jadi dia merasa menjadi dokter jiwa, merasa menjadi psikiater karena ada suara dia dengar ya, ada bisikan yang didengar. Jadi dokternya ini dokter asli ya, ini dokter ini psikiaternya yang asli. Karena datang pasiennya datang kamu penyakitnya, psikiaternya di apa ini? Di smackdown ya, dipukul sampai KO. Ini kemudian normal tidak gambarnya? Tidak. Ada bayangan di cerita pada orangnya. Halusinasi. Apa yang aneh di gambarnya ini? Berhalusinasi. Hah? Berhalusinasi. Ini ada bayangannya di cermin tapi tidak ada. Orangnya. Nah, ada orangnya. Jadi contoh halusinasi ya. Jadi dia ini orang normal ini apa? Ini orang ya, ini orang yang mengalami halusinasi. Nah, itu gangguan persepsi. Ini sekarang gangguan pikir ya. Terdiri dari jadi berpikir itu ada 3 ya. Produksi ini kita nilai ya, produksi banyaknya, sedikitnya, logis atau tidak. Kemudian progresi, proses berpikir ini kontinuitasnya nyambung atau tidak dengan isinya, isi pikirnya. Ya, jadi produksi pikiran ini kalau apa namanya nanti baca sendiri saja ini. Nah, ini pada proses berpikir ya. Kalau normal dia berjalan logis ya, koheren, tidak ada interupsi ya. Nah, kalau dia gangguan ini, gangguan pertama adalah lack of idea. Lack of idea itu adalah